lagi khusus posisi ergonomis. Apa yang dimaksud dengan ergonomis itu? Nyaman boleh. Apalagi? Aman. Sikap badan yang tidak harus menunduk. Nah, kita kalau menjahit itu kan kadang terlalu begini ya. Nah, kadang ada yang usahakan posisinya senyaman mungkin. Usahakan memakai kursi yang ada sandaran. Jadi kalau kita lelah bisa sender. Kalau nggak ada sandaran gimana? Nah, ya takutnya itu kan jatuh. Bagusnya memang ada pakai sandaran kursi. Jadi kita misalnya ada kelelahan juga bisa istirahat sebentar, ya kan? Terus apa lagi? Ya, duduknya tidak terlalu lama. Kalau kita sudah menjahit itu sampai lupa waktu. Ya kan Dinda? Odel? Ya kan? Julia? Nah, usahakan misalnya kalau 15 menit berhenti istirahat. 15 menit istirahat. Jangan terlalu nyaman. Yang nyaman tuh yang apa? Kayak apa? Tempat duduknya kayak apa? Nah, kenapa harus ada pakai sandaran? Kalau sebentar bisa nyender. Nah, ya bisa misalnya kalau kita lelah kan bisa nyandar. Kalau nggak ada sandaran nanti, wah jatuh. Misalnya itu istirahat ya, untuk istirahat. Cuma kalau tempat belajar memang nggak disediakan yang sadar. Tapi nanti untuk nanti untuk di rumah pakai yang sandaran. Terus apa lagi? Ya. Nah, kalau kita misalnya mau, yang bagusnya yang pakai sandaran kan, jadi duduknya juga enak. Nah, ini kan, misalnya udah jahit, kita kan udah menjahit, jahit kan, terus capek, bisa istirahat dulu kan. Nah, bisa istirahat, terus berapa menit, misalnya 5 menit, nanti baru bisa kain untuk menggunting kain. Tidak boleh disatukan sama gunting kertas ya. Terus ada gunting benang. Gunting benang ini macam-macam juga. Tidak seperti ini aja, macam-macam jenisnya. Nah, juga orang biasa pakai ini, ada yang biasa pakai gunting benang, ada juga. Terus ada rader ya untuk menandakan pola ya. Kalau bergigi ini biasanya untuk bahan yang tebal ya, yang kayak katun ya. Kalau yang tipis, jadi dia tidak tidak bergigi. Terus ada pensil merah biru, ini menandakan pola. Kalau yang biru gunanya untuk pola mana? Belakang. Merah untuk depan. Nanti ini diraut pakai cutter ya, nggak bisa pakai kuncing, ini nggak masuk dia. Terus ada pensil untuk bikin pola ya. Kalau bikin pola tuh kalau kan salah nggak bisa langsung pakai pulpen, pakai pensil dulu. Terus ada roll, mistar ya. Ada mesin jahit lurus, ada mesin jahit portable, ada mesin jahit finishing. Aja kalau portable tuh bisa macam-macam stikannya. Misalnya untuk baju gamis anak-anak kan ada stikannya yang segitiga. Kalau untuk sarung bantal juga kan bisa kan. Kalau finishing itu kayak obras, meci, bang sopan, nah itu mesin. Kalau sekarang kita pakai mesin jahit lurus. Mesin jahit lurus ini bagiannya ada macam-macam juga. Ini bagiannya nih ada dasarnya ya. Ini dasar. Ini badan. Ini penutupnya. Roda atas dan roda bawah. Ada injakan. Dah. Terus kalau mesin portable tuh ada juga macam-macamnya juga. Nanti kita di atas ada, tapi nanti itu diterangkan nanti. Tapi ini dulu. Nah, kalau mesin jahit lurus ini bahannya nggak bisa dibolak-balik. Lurus aja ini untuk lurus aja. Kalau portable dia bisa jarum mesin dan jarum tangan. Jarum mesin sama jarum tangan beda kan ya? Beda. Kalau jarum mesin lubangnya di mana? Bawah. Kalau jarum tangan di atas. Dan pemakaiannya untuk jarum mesin ini beda-beda juga. Bisa dilihat halaman 55. Halaman 55. Kan ada tuh misalnya asal kainnya katun. Kain jarum mesinnya nomor berapa? Nomor 9 sampai 11 boleh. 11, 14 boleh. Pokoknya ini ada penomorannya ya, jarum tangan, jarum mesin. Kalau kita pakai misalnya bahannya tipis, pakai jarum yang tebal jadinya gimana? Jarum yang tebal gimana?
bolong kayaknya, rusak kan, bekas jarum itu kelihatan. Nah, kita bahannya tebal, jarumnya tipis, patah juga kan. Kalau misalnya diangkat, nah untuk menaikkan sepatunya diangkat belakangnya tuh, santelannya tuh diangkat, udah bisa, ini udah, sudah bisa. Ini dia. Sudah semuanya pakai benangnya di sini. Nah, pertama di tiangnya dulu, benang atas tiang dulu. Ke tiang benang. Ke tiang benang sudah. Sudah, terus ke cantelan ini. Di sini ada yang bentuk V gini. Bentuk V. Sudah. Terus lagi terus ke piringan. Ke piringan. Ini udah. Ke piringan. Ya, piringan yang ke piringan, ada piringan. Sudah naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Ya. Terus ke yang ada lubangnya itu, yang tuasnya itu. Ya, masukkan lubangnya. Udah. Buka. Udah. Terus ke pengait lagi. Sudah. Pengait, terus pengait jarum, baru ke jarum. Sini. Udah 38. Baru ke jarum. Jarum semuanya. Kalau ini ada yang pipih, yang rata, rasakan. Nah, yang rata ini masuk ke dalam, ke sana, ke dalam ya, masangnya ya. Tuh ada tempatnya. Sampai mentok dia, sampai mentok, jangan ke bawah, jangan di tengah. Mentok dia ya. Sudah mentok, baru dikunci. Bisa dirasakan itu ya. Sudah mentok baru dikunci. Coba kalau yang sudah kan, coba diulang lagi. Sudah. Nah, sudah. Bisa masangnya. Kalau kebaliknya nanti nggak mau jalin, putus juga. Nah, karena berminyak jadi agak licin, dilap aja dipakai. Yuk, sini dulu yuk. Kan kita tadi udah masang ini ya. Sekarang mau mengenai setikannya lagi ya. Udah selesai kan? Udah ambil tarik benang bawah, benang atas sudah, posisikan ke belakang. Letakkan bahannya, yang gini, turunkan posnya, posisi siap menjahit. Itu dia. Terus setikannya tuh setikannya ya. Nah, pokoknya ditarik seperti tadi, masukkan bahan langsung. Iya di sini, langsung di sini. Ulang lagi ya. Iya, taruh di belakang. Di sini kan? Nah, taruh belakang. Jadi yang putih dari samping. Sama boleh dari sini boleh. Saat dikebelakangkan ya. Terus masukkan bahan, turunkan jarum, turunkan terusnya, langsung siap menjahit. Iya. Kalau mengunci nanti lain lagi. Tuh. Belum. Kalau mengunci nanti dia gini. Ya. Atau nggak bisa seperti tadi, dibalikan aja ini. Dijahitkan aja 2 kali. Garis lurus. Kan digambar dulu di kainnya kan. Lurus. Terus selanjutnya segi 4. Segi 4-nya nggak boleh putus ya. Di sini, ke sini. Segi 4, tapi ke bawahnya boleh putus. Nyambung segi 4 ke berikutnya boleh putus. Yang ke atasnya jangan putus. Terus segitiga. Itu segitiga. Ya. Nih, digambar ya. Terus lingkaran. Tuh, lingkaran.
silakan ambil kainnya ke belakang, nanti langsung dijahit ya. Hati-hati ya gambarnya, hati-hati soalnya kalau nggak digambar dulu nanti kapoknya nggak lurus ya. Ya, dari digambar dulu baru dijahit, atau dari bagusnya digambar boleh, dari bagusnya boleh digambar dulu baru dijahit ya. Empat macam ya. Itu sudah itu baru diobras ya. Kita ngambil sebagian aja, ngambil kainnya ke belakang atau di rok yang bisa yang penting ya. Ambil benang selembar, nah ini kan ya gini kan, kalau itu bisanya mundur, tapi ada yang bisa maju, kalau saya bisanya mundur. Ini ya, misalnya nih. Memang memakan waktu, tapi ini sistem kerja dari kayak butik ya, nggak kayak konveksi. Pertama gini, kita ambil kain yang di bawahnya ini, selembar aja, jangan sampai kelihatan ke bawah. Terus kena obrasannya. Serat benangnya, ya serat benang dalam. Serat benang dalam. Terus dikunci. Dikuncinya nggak perlu ngambil serat bawah lagi, diobrasnya aja. Tapi nggak kena kainnya di bawahnya. Ini kan sudah di bawah sini, terus dibawa ke sini. Tapi nggak kena. Tusuk Preston itu harus ada konsistensi jaraknya yang pas. Misalnya jarak segitiga di bawah sama segitiga sini harus sama 1 cm. Kenapa? Supaya kelihatan rapi, dan kalau pas setrika pun nggak masuk dia ujungnya kan. Jadi usahakan nanti misalnya ini 1, yang ke atas juga 1, jangan nanti di sini 1, sini 2, sini 1. Ada pula yang besar 2, pengen cepat siap kan, 2 juga nggak bagus juga. Jadi konsisten jadinya kan, konsistennya harus dijaga, tetap 1 gitu ya. Jadi nanti misalnya kalau dilihat sama pelanggan juga bagus. Kalau di sini 1 terus 2 1 juga nggak bagus ya. Bisa ya dikerjakan ya. Atau perlu dicocokkan dipakai ini spidol? Nggak usah, langsung aja tadi ya. Nanti dikerjakan jadi jaraknya 1 1. Kalau misalnya dia kurang dari 1 juga nggak apa-apa, tapi juga harus selanjutnya juga kurang dari 1. Harus konsisten. Konsisten itu tergantung pemilihannya. Biasa. Terus ada juga yang kancing cetak. Biasanya ini untuk busana wanita ya. Ada yang ukurannya 1,5, ada yang 1, ada yang setengah. Ini juga pemasangannya juga nanti 2 lubang ya. Nih 2 lubang. Ini biasanya bahannya sesuai dengan dasar busana tadi, busana yang dipakai untuk buat kancingnya ya. Terus nanti kita bisa coba memasang kancing contoh di kain-kain ini satu-satu ya. Satu yang ini ya. Nanti di sini dipasang. Contohkan ya. Ini saya bagikan dulu kainnya. Satu-satu, ambil satu-satu dulu. Nah ini 1 tuh. Ini dia 16 kan. Kancing ini sebagusnya 8 balutan, 8 kali 8 balutan supaya kuat. 8 balutan. 8 itu maksimalnya 8. Sama yang kayak gini juga 8. Kecuali kan dapi-dapi itu lain lagi ya. Dapi-dapi tahu kan ya? Iya. Yang besi ada 4 lubangnya tuh kan. Nah, itu lain lagi, bisa juga 8. Tapi kalau udah 8 itu penuh kali ini 8 kali ya. Kancing yang ada yang lubangnya 2,
lubangnya 4, itu juga harus yang kayak gini juga 8 kali, 8 balutan. Bisa penerapannya nanti ya. Nah, kan udah dicontohkan, nanti dibuat seperti ini lagi ya. Udah semuanya? Semuanya sudah dibikin? Sudah dibuat? Sudah. Coba lihat yang apa yang sudah dibuat itu sudah ditempel kan di apa di tusuknya. Tusuknya tusuk flanel ya. Kancing cetak, kancing yang sudah jadi, yang lubang 4, lubang 2. Biasanya itu harusnya 8 balutan, 8 kali. Baik yang 4 lubang, 2 lubang, atau yang kancing cetak. Apa gunanya? Supaya buat jadi 8. Arahnya pun boleh, kalau yang 4 kan boleh silang. Boleh silang. Jangan segi 4 kelihatannya, tapi dia silang. Nah, dia lurus pun boleh. Yang 4 ya. Terus yang 2 biasa aja. 2 biasa aja. Terus yang kancing cetak juga biasa juga, tapi 8 balutan. Paham ya? Seperti nanti buatnya ya. Contohkan. Nanti sesudah dibuat, ditempel di buku kostum. Ya. Terus juga pembuatan lubang kancing sudah kan? Kemarin juga kan? Sudah. Sekarang dilaksanakan, coba buat seperti ini, dicontohkan. Nanti saya ambilkan kainnya sama kancing cetak, sama kancing. Dia ada nih yang nggak pakai lem. Pemakaiannya pun ini nanti di pinggang, kerah baju laki-laki, kerah perempuan yang kayak Shanghai bisa. Terus yang ini untuk di dalamnya dia harus harus tegak ya kan. Ini enggak, kalau yang kayak ini nggak disetrika. Ya enggak setrika. Kalau ini disetrika, ini dipelapis di ini. Ini di sini coba. Nah, ini di sini, pelapis di sini. Nih pelapisnya ini. Nih pelapis. Di blazer juga ada. Di baju muslim anak sekolah, di depan, di dalam. Nah, yang pakai ini, tapi kan ada juga tak pakai langsung aja kain kan. Nah, untuk menghemat, ada orang tak pakai ini langsung aja. Ini pun nanti disetrika, yang jangan terbalik. Ini yang lengketan ke dalam yang untuk ditempel. Kalau ini dia kalau kabar balik nanti ini lengket kosong. Setrika. Nah, dah. Ini bahannya misalnya. Nanti potongnya sebesar ini juga. Sebesar ini juga kan ini misalnya udah di radar. Udah ada lampu, udah ada radar. Nanti potong pelapisnya juga sebesar ini. Nah, nanti ditempel yang lainnya bagian dulu yang ke dalam. Nih. Ya. Nah, ini nanti disetrika. Ya. Terus kalau misalnya dia kerah kain keras, kerah Cina, nanti ini dipotong sesuai gambarnya, polanya nanti dipotong, ditempel ke kain tapi sesudah kain dulu, baru dikasih ininya ya. Ini dipotong dulu, baru letak kain, baru dikasih kampuh. Jadi nanti kan misalnya kayak sebesar ini, nanti dipotong, baru letak di kain, baru dikasih kampuh. Nanti kalau ini kan nggak pakai lem, jadi ini nanti di jarak berikutnya yaitu jarak setikan. Kan tidak lebih dari 2,5. Kalau di mesin jahit itu dia biasanya batasnya 8. Ada yang ini nih, tuasnya yang ini. Nah, ini biasanya kita pakai 8. Kalau dia ke bawah semakin kecil. Ada yang kalau ke atas semakin kecil, ada yang ke bawah semakin besar. Kalau kita mau jahit kerut, dibesarkan jarak setikannya itu. Jarak setikan tahu kan ya? Jarak setikannya yaitu yang bisa ada yang puter, ada yang diturun naik, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah besar tuh udah nggak 2,5 mm lagi, dia besar sama. Kita ukur sekeliling leher. Nah, misalnya dapat 40.
40 tuh nanti dibagi dua, nanti gambarnya nanti kain kerasnya separuh saja ya. Nah dapat seperti ini. Nah nih misalnya udah nanti ini kain kerasnya misalnya ya, kain kerasnya tuh nanti dijiplak ke kain bias, kain untuk pelapisnya dilebihkan sama kampunya di atas 1,5, di sini 2, di sini 2, di sini 1,5 atau 1. Terus sudah kain keras nanti kita potong, kan nanti kain kerasnya yang ada lem, nanti kita setrika, nanti kita jahit sekeliling ini ya. Kalau misalnya dia ini kan kalau apa kan 2 lapis, satu di sini, satu di sini, ini baru satu sini, dia 2, jadi kainnya 4, kain kerasnya 2. Belakang misalnya ini kan bukaannya belakang nih, bukaannya belakang, ini belinya 1 aja, beli 1 yang kancing 1 ya. Ini kan sudah dijadikan, terus dia kalau pengen dicekris supaya dia elastis, nggak kaku, iya nggak kaku. Dan jahitnya pun dia nanti dia sesuai dengan radarnya, di stick. Terus sudah ditempel, sudah dicekris, nanti dia dijahit juga lagi di sini, ini dijahitkan dia lagi, di stick lagi dia supaya nggak lari dia pelapisnya itu. Sudah selesai kayak gini, nanti kan dia dibalikkan, diobras dulu. Ini kan pakai kain vaselin, kain yang lebih lembut. Kalau perah lain lagi, Cina lain lagi. Ini kain vaselin. Ini salah satu teknik penyelesaian kerah. Dia banyak penyelesaian kerah itu. Kalau dia rokok nggak perlu pakai kain pelapis, langsung kain. Biasanya pemakaian lengan turki biasanya untuk baju anak-anak, tapi orang dewasa nggak tertutup kemungkinan boleh juga pakai. Ada lengan apa lagi? Lengan lonceng ya, lengan lonceng yang kayak gini, ujungnya yang ada yang lengan balon, ada lengan apa lagi? Lengan kop. Itu nanti itu udah pecah pola lagi ya. Kalau lengan kayak biasa gini dia biasa aja. Ada lengan yang pakai karet, lengan yang ujung pergelangan tangannya pakai karet. Jadi pemasangan biasanya kalau lengan-lengan lonceng itu, lengan-lengan balon biasanya penerapannya di mana? Di baju-baju apa? Baju pesta biasanya bagusnya. Biasanya pakai kayak dan kainnya diperlukan dengan pil sama kayak puringnya itu biasanya langsung jadi kayak dasarnya satin, karpet, itu jadi langsung puring biasanya. Jadi buat dalamnya biasa pakai penutup busana. Teknik pemasangan penutup busana itu ada yang tahu apa maksudnya teknik pemasangan penutup busana? Silakan, ada yang berpendapat, boleh. Teknik pemasangan. Oke, itu kancing. Sebelum kancing ada apa? Iya, ada lubang kancing. Kemarin sudah dibahas tentang lubang kancing ya. Lubang kancing yang pernah kita buat adalah lubang kancing pakai alat jahit tangan. Coba lihat alat jahit tangan yang seperti ini ya. Ini kan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara membuat lubang kancing dengan menggunakan mesin ini ya, mesin portable. Jadi kita harus mengganti dengan apanya ini namanya? Iya, sepatunya, karena di mesin ini sepatunya adalah sepatu jahit lurus. Jadi kita ini kan dulu kita lepas dengan cara ditekan, tombolnya ada di belakang. Nah, dinaikkan dulu ke atas. Tombolnya ada di bagian belakang. Nah, nanti kita lepas dan akan kita ganti dengan ini sepatu lubang kancing ya. Dia akan kesulitannya itu akan selalu berlebih. Yang teknik yang paling dasar itu adalah lengannya, model lengan licin yang akan kita buat di blus sekarang ya, di blus atau di tunik, pokoknya lengannya lengan licin karena masih dasar. Ini akan selalu besar lengan ini masuk ke sini. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya kita jahit dulu. Ini kan ada radar nih, ya. Kita
disetik dulu, jahit dari ujung sini. Setelah disetik, apa yang akan dampaknya? Apa dia akan kaku, tidak lentur lagi karena kita udah setik. Udah setik ini, disetik itu dijahit mesin, ditindas ya. Setelah ditindas kita adu, ini bagian radar. Kan ada radar, apa yang disebut radar? Tanda jahitan ya, di kampung yang kita pakai karbon. Nah kita jahit ini, kan ini mula-mula kita jahit kan, stick. Setelah itu kita adu radar ketemu radar kan, cara menjahitnya ya. Nih, radar ketemu radar karbon ini, kita jahit sampai ujung. Ini jarum pentul itu ceritanya sudah dijahit ya, sudah dijahit. Ini pun sudah dijahit, ini sudah dijahit sekelilingnya. Kenapa kita jahit sekelilingnya? Supaya tidak lentur lagi, dia kaku. Udah dibuat jahitan, dia kaku nanti pas. Setelah itu kan dijahit, ini rada ketemu. Ini pemasangan penutup busana. Kemarin kan teknik pemasangan penutup busana yang sudah dijelaskan adalah memakai apa dia ini? Yang kemarin yang sudah resleting ya. Resleting itu ada dua macam, yaitu resleting biasa ya kan? Nih, resleting biasa. Ada juga resleting Jepang. Cara pemasangannya sama tidak? Ya beda. Kalau resleting Jepang ada sepatunya ya. Ini namanya sepatu. Ini di mesin apa digunakan? Di mesin portable atau mesin yang hitam? Mesin hitam, ini sepatunya tapak sebelah. Karena kalau pakai tapak dua akan kesulitan waktu jalan di rel sleting. Ini sengaja diciptakan sebelah tapak sebelah. Jadi supaya mudah berjalan di sisi ini, sisi rel sleting, jadi tidak terjahit ya. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Ini kan kita beri kampu berapa senti kampu resleting? Berapa rasa? 3 senti kan? Kiri kanan kita buat kampu 3 senti. Ini ada tanda radar merah 3 senti. Setelah diberi tanda radar 3 senti, kita apa ini? Enggak, diobras. Apa gunanya obrasan? Ya, untuk menghilangkan tiras atau merapikan tepi kain. Kalau tidak, dia akan keluar-keluar bulunya terus, ya akhirnya bahan itu jadi rusak ya, atau habis kan karena bertiras. Setelah kita obras dua tepi sleting ini dan diberi tanda kampu 3 cm kiri kanan, lalu kita apa nih? Jahit. Yang pertama kita jahit sleting Jepang. Selanjutnya adalah pembuatan komponen pakaian atau busana, itu tentang pemasangan renda ini ya di bantangan. Jadi pertama kali kita buat renda ini di lipatan kain seperti ini. Setelah itu kita jahit ujung-ujungnya. Kita jahit ujung-ujungnya tuh. Setelah dijahit, ini tanda jahitan ya, ini tanda jahitan. Terus kita balik, setelah dibalik ini kita buat ini tenda dengan cara dijahit 2 kali. Dijahit 2 kali tepi-tepinya ya Fitri, dijahit 2 kali. Nanti kita tarik benang bagian belakang dua-duanya sehingga menghasilkan kerutan seperti ini deh. Mungkin bisa dipraktekkan sama Fitri ya, Fitri di sini. Iya, jahit ini ujung-ujungnya. Jahit. Adik-adik ini yang tahu apa pengertian dari garis hias? Siapa yang tahu garis hias? Pengertian daripada garis hias. Nah, ini contohnya ada, coba boleh menalar sendiri, interpretasikan ini dari sini. Ini dari bambu,
bahu ini dibagi dua, ya, dibagi dua, terus dibuat. Nah, ini ada sambungan, ini yang disebut garis hias di bahu ya, namanya princess. Nah, terus ini garis hiasnya dari apa namanya? Dari mana dimulainya? Dari ketiak. Bagaimana Bu cara membuatnya? Cara membuatnya ini, cara membuatnya lengan ini dihitung, lengan depan dihitung dibagi dua. Misalnya kalau lengan depannya 24, jadi berapa dari sini? 12. Iya 12, dari sini 12, ini 12. Apa gunanya garis hias ini? Mempercantik. Di samping mempercantik apa? Kesannya dengan garis hias yang arahnya apa? Vertikal atau horizontal? Langsing. Vertikal. Jadi lebih apa? Langsing. Lebih langsing. Gunanya itu merampingkan. Cocok untuk yang berbadan seperti apa pakai ini? Hah? Berbadan apa? Pakai garis hias yang princess. Berbadan besar, kalau diberi garis hias ini kesannya jadi Kecil. iya, langsing, ramping ya. Ini juga garis hias. Garis hias ini adanya di bahu, dibagi dua. Boleh Bu, di belakang boleh seperti ini. Ya, ini garis hias. Ya, jangsen adalah pertemuan jahitan. Pertemuan jahitan. Ah, di sini ada baju ini kan, sudah diberi tanda jahitan ya sama Nesa ya. Diberi tanda jahitannya sama apa Nesa? Radar. Iya, pakai radar, pakai alatnya radar. Terus bahan yang mau di radar itu karbon ya. Kan ada tuh berapa jarak sisi ini Nesa? Kiri kanan 2 nih. Nah, yang disebut jangsen ini adalah ini, pertemuan jahitan ini. Jadi menyatukan antara radar dengan radar. Kan pertemuan jahitan tadi pengertiannya. Jadi ini jangsen ini ketepatan menyatukan dua buah jahitan di kampung kan. Kampung itu adalah ini disebut kampung. Nah, kampung itu kan sisa kain untuk menjahit. Dia tepat di atas radar gitu, menjahit tepat di atas radar. Nah, itu yang jangsian gitu. Tentang apa? Ya, teknik jahit. Jangsian apa itu jangsian? Jangsian itu apa kemarin? Iya, pertemuan antara dua radar, kiri kanan boleh ya, belakang depan ya. Jadi ketepatan menjahit dua bagian yang sama besar ya. Yang akan Ibu terangkan hari ini adalah ini modul pembelajarannya teknik mengukur hasil busana. Terus bahan kajiannya adalah kompetensi yang ke-27 yaitu pengecekan ukuran hasil busana sesuai dengan ukuran yang diinstruksikan, meliputi lingkar leher. Mana yang disebut lingkar leher? Coba Rosa, mana lingkar leher? Ya. Terus ini Yudia mengecek lingkar badan. Mana lingkar badan? Mengecek lingkar badan ini ya. Lingkar dada, lingkar badan boleh. Terus coba tunjuk sama Yulia Anggraini lingkar pinggang. Iya, biasanya kita ikat pakai ya. Terus ini Anissa. Di sini diinstruksikan katanya mengecek lingkar panggul. Ya, berarti kan tuh bagaimana prosedur atau tata cara dari menyetrika ini menurut standar operasional prosedur SOP. Siapa yang bisa menjelaskan? Bagaimana? Coba jelaskan dan terangkan bagaimana menyetrika sesuai SOP.
SOP atau standar mutu. Menyetrika ini adalah kegiatan kita dari ketek, mungkin udah diajarkan ibunya. Siapa yang bisa menjelaskan? Itu kerjaan gampang ya, gampang-gampang bisa. Tapi ibu minta yang sesuai SOP-nya. Atau ibu tunjukkan. SOP dulu waktu kita ini, dulu waktu kita di SD, kan ada keluar soal tuh, misalnya cara membuat teh manis. Coba urutkan, atau misalnya di soal ujian negara kelas 6 ada diberi nomor 2, tiba-tiba dituang gula ke dalam gelas. Nomor 1-nya didihkan air. Nomor 3 siap ambil gula. Nomor 4 siapkan teh. Kan ada. Nah, terus coba susun menjadi coba susun menjadi urutan yang benar cara membuat teh manis. Ibu juga minta seperti itu. Coba urutkan, itu kan istilahnya menurut standar mutu di sini atau standar operasional prosedur. Ini kan, ini 24 juga. Ini bikin 24,5 ya. Ini ya. 24 pula ini. Kok gitu tadi 24? Iya, ini 27, ini 24. Kita makan aja dulu. Itu jangan tuh. 24. Tadi betulnya, tadi betul ini betul sahabat coba. Sama ukur berapa? Sampai sini kan? Iya. Berapa tuh? 26 tuh 26. 26. Catat di sini. Ini tadi ada kita catat 24. 3 kali ngukur, 3 kali Ini. Ini. Ini lagi. Berapa? Coba dulu. Nanti kita nyamain. Itu 4 berapa? Tadi bisa. Ini betul tadi 24-nya. Ini yang terjadi. SOP dari menyetrika. Coba sebutkan Rosa, SOP-nya bagaimana? Pertama-tama itu menyiapkan pakai dulu, terus dipakai alas kaki, baru dikolok Terus? terus mengambil kain yang akan disetrika. Setrika dari bagian dalam dulu, bagian kampungnya dibuka, terus dirapikan bagian dalamnya, baru bagian luarnya. Kenapa bagian dalam harus disetrika terlebih dahulu? Biar nanti sepak di tengah kampung nggak itu karena ada kampungnya juga. Supaya rapi ya, luar dalam. Setelah bagian dalam baru bagian Luar. terus selalu harus diperhatikan ya, kalau misalnya kita membuat baju ini juga harus dari bagian dalam ya. Terus ini dari lingkungan kerja. Nah, kalau kita di tata busana ini potensi bahayanya apa saja? Nah, apa lagi? Kena kesemprong. Terus apa lagi? Pinggang sakit. Iya, itu ya. baru Kan tentu kalau tercecer-cecer bisa kena juga kan, nanti kan kena juga terus bisa juga misalnya sembarang taruh di sini dulu kayak kemarin tuh kan, itu bisa juga, itu potensi bahaya.
Kalau kita nyetrika misalnya nggak pakai alas kaki, terus tiba-tiba langsung tangan basah, langsung colokin juga potensi bahaya kesentrum. Terus apalagi kalau di mesin obras bisa, kalau nggak hati-hati bisa kena pisau tangan juga kan, kena kain, kena tangan. Di mesin jahit juga kan. Portable juga, apalagi portable yang dinamo ya. Kalau dinamo kan lebih bahaya lagi, potensinya lebih besar. Kalau namanya dinamo, ninja gasnya kecepat langsung jalan. Kalau portable apa? Potensi bahayanya sama. Portable sama juga kan, kena kalau tangan hati-hati kena jarum. Apalagi misalnya kalau minyak mesin ketumpah juga kan, saja tidak licin di lantai ya, bisa potensi bahaya juga. Terus misalnya apalagi gunting misalnya kan, gunting nggak hati-hati bisa kena tangan. Iya kena penedel ya, penedel juga ya. Penedel itu yang potensi bahayanya nanti kalau kena tangan. Nah itu soalnya ujungnya ada pisau. Terus bahaya apa lagi tuh yang biasanya kena kain ya, kena kain udah dedel langsung enak kan, robek, bolong. Nah, udah. Tangan sama zoom. Ya. Oke, masih ada 1 jam lagi. Oke, masih 1 jam lagi. Jalan mak di tangan. Udah disuruh perbaiki lagi ya. Oh. Tuh finishingnya ya, dibuang benang-benangnya tuh yang bersih. Ya, cek mak. Ya, ke atas deh.